Perkenalkan, nama saya Betania Putri Bruginting dengan NIM 20102229. Saya dari kelas S1IF 08F. Yang terhormat, Bu Aulia Solina Iman Nur Khotimah sebagai dosen pengampu dari mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang tugas kewarganegaraan, yaitu tentang aktualisasi pendidikan kewarganegaraan terhadap kasus bullying di kalangan pelajar. Ini adalah isi dari materi yang kita bahas, yaitu untuk yang pertama pengertian bullying, yang kedua jenis-jenis bullying, yang ketiga faktor penyebab terjadinya bullying, yang keempat dampak dari tindakan bullying, yang kelima upaya untuk mengatasi bullying, dan yang keenam itu adalah pengertian bullying. Bullying berasal dari kata bully, yang artinya mengganggu orang lemah. Bullying bisa berupa tindakan penghinaan dari mulut atau ejekan, sampai tindakan fisik berupa penganiayaan. Bullying biasanya sering terjadi antara kaum pelajar, khususnya di lingkungan sekolah. Jenis-jenis bullying. Yang pertama itu secara verbal, berupa julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan, baik yang bersifat pribadi maupun rasial. Jenis bullying dalam verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, kerap menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi tindakan langkah pertama untuk menuju kekerasan yang lebih jauh. Yang kedua, secara fisik, tindakan memukuli, mencekik, menyikut, hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Faktanya, anak yang sering melakukan bullying secara fisik kerap merupakan anak yang paling bermasalah dan cenderung beralih pada tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga, secara relasional atau pengabaian. Pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian atau pengecualian. Bullying secara relasional mencakup sikap yang tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang keempat, secara elektronik. Digunakan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan sebagainya. Bullying ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Adapun faktor penyebab terjadinya bullying, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berperilaku kasar, kurangnya kasih sayang, dan tidak adanya dukungan dari keluarga. Hal ini yang akan menyebabkan seorang menjadi pelaku bullying. Yang kedua yaitu faktor kepribadian. Salah satu faktor penyebab anak melakukan bullying adalah temperamen, yaitu kebiasaan yang terbentuk dari emosional. Bullying dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga popularitas. Yang ketiga, faktor sekolah. Rendahnya tingkat pengawasan di sekolah sehingga mengakibatkan pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak-anak lainnya. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan yang kurang baik yang mengakibatkan adanya pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu faktor media. Program televisi yang tidak mendidik, video game, dan film sebagai sarana media banyak menyuguhkan adegan kekerasan atau perang ekspos media terhadap adegan kekerasan ini sering menginspirasi anak untuk mencobanya dalam dunia nyata. Dampak dari bullying itu ada dua, yaitu bagi korban dan juga bagi si pelaku. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu untuk korban. Yang pertama, korban akan merasa benci terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, korban menghadapi ketakutan dalam menghadapi dunia luar, sehingga mereka mengurung diri di rumah. Yang ketiga, korban merasa depresi dan stres yang mempengaruhi kesehatan.
Dan yang keempat, korban memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi. Dampak bullying bagi pelaku yaitu yang pertama, penyiksa di masa sekolah akan melakukan tindakan kriminal saat dewasa. Yang kedua, penyiksa akan kesulitan menjalin hubungan pertemanan dengan teman sekolahnya. Yang ketiga, saat dewasa nanti, si penyiksa akan sulit beradaptasi dengan teman sekerjanya karena ia terbiasa untuk mengontrol orang lain. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi bullying yaitu yang pertama, menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar yang baik. Yang kedua, menata lingkungan sekolah yang baik. Yang ketiga, dukungan sekolah terhadap kegiatan positif siswa. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis antar keluarga. Yang kelima, tumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang keenam, menanamkan rasa empati di dalam diri. Nah, adapun kesimpulan dari topik pembahasan kita tadi yaitu, bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Bullying juga tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita hidup saling menghormati tanpa bullying. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya Betania Putri Goginting, pamit undur diri.